Induksi magnetik adalah kuat medan magnet akibat adanya pengaruh arus listrik yang mengalir dalam sebuah konduktor. Peristiwa ini pertama kalinya diselidiki oleh Hans Christian pada tahun 1774. Jika jarum kompas diletakkan sejajar dengan konduktor, lalu konduktor itu dialiri arus listrik, maka jarum kompas tersebut mengalami penyimpangan arah sesuai dengan arah arus listrik yang mengalir pada konduktor tersebut. Berdasarkan teori Laplace pada tahun 1749 menyatakan bahwa kuat medan magnet atau induksi magnet di sekitar arus berbanding lurus dengan arus listrik, pula berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak suatu titik dari kawat penghantar tersebut. Sementara arah induksi magnetnya tegak lurus dengan bidang yang dialiri arus listrik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pembahasan kali ini, yakni mengenai induksi magnetik. Berbicara mengenai induksi magnetik, kita mulai dengan memahami tentang apa sebenarnya medan magnet itu. Secara teori, medan magnet didefinisikan sebagai ruang di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet itu sendiri. Pada video eksperimen sederhana ini menunjukkan sebuah magnet batang yang ditutupi dengan kertas tisu, dan pada permukaan kertas tisu tersebut ditaburi serbuk besi, di mana serbuk besi membentuk pola garis akibat adanya pengaruh gaya magnetik. Pola garis yang dibentuk oleh serbuk besi inilah yang disebut sebagai garis-garis medan magnet. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai medan magnetik di sekitar arus listrik. Pada tahun 1820, seorang ilmuwan berkebangsaan Denmark, Hans Christian Ørsted, pada tahun 1777 hingga 1851 menemukan bahwa terjadi penyimpangan pada jarum kompas ketika didekatkan pada kawat berarus listrik. Hal ini menunjukkan arus di dalam sebuah kawat dapat menghasilkan efek-efek magnetik yang membentuk medan magnet. Medan magnet oleh kawat berarus inilah yang dinamakan sebagai induksi magnetik. Pada video animasi ini memperlihatkan sebuah kawat penghantar yang dialiri oleh arus listrik dari BK mempengaruhi penunjukan jarum kompas ke arah sebelah kiri pada saat jarum tersebut ditempatkan di bawah kawat berarus. Demikian terjadi sebaliknya apabila jarum kompas diletakkan di atas kawat berarus, maka penunjukan jarum kompas akan berubah, yakni menunjuk ke arah kanan
daripada arah arus tersebut. Timbulnya medan magnet akibat pengaruh arus listrik yang kita sebut sebagai induksi magnetik. Selanjutnya, bagaimana induksi magnetik itu jika pertama, pada kawat lurus panjang berarus. Induksi magnet merupakan besaran vektor yang arahnya dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari sebagai arah arus I dan 4 jari lainnya sebagai arah induksi magnet B. Sedangkan besaran induksi magnetnya dipengaruhi oleh kuat arus I. Pada video animasi ini diperlihatkan bagaimana arah arus yang searah dengan ibu jari dan arah induksinya searah dengan 4 jari lainnya. Secara grafis, kondisi ini digambarkan sebagai berikut. Ini adalah arah arus I, kemudian pada arah panah ini menunjukkan arah induksi magnet yang diberikan simbol B. Hal ini bersesuaian dengan kaidah tangan kanan, di mana arah arus searah dengan ibu jari, kemudian arah induksinya searah dengan keempat jari lainnya. Kondisi ini terbalik apabila arah arus juga terbalik, seperti pada gambar berikut. Ini adalah arah induksi, kemudian ini adalah arah arus yang melewati kawat penghantar bersesuaian dengan kaidah tangan kanan. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa induksi magnetik di sekitar kawat lurus panjang sebanding dengan kuat arus I dan berbanding terbalik dengan jaraknya atau A, di mana konstanta pembandingnya yaitu mu0 berbanding dengan 2pi. Dapat dilihat pada gambar ini adalah induksi magnet di titik P, kemudian A adalah jarak induksi dari pusat lingkaran. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa induksi magnet di titik P itu sama dengan mu0 berbanding 2pi dikali dengan I berbanding A. A adalah jarak induksi magnet dari titik pusat lingkaran. Dengan demikian, BP atau induksi magnet di titik P itu dalam satuan Weber per meter pangkat 2, di mana I sama dengan kuat arus listrik dalam satuan ampere. A adalah jarak titik P ke kawat atau dalam satuan meter. Kemudian mu0 sama dengan permeabilitas ruang hampa yang nilainya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Contoh soal: 2 kawat lurus panjang berarus listrik sejajar dengan jarak 15 cm. Kuat arusnya searah dengan besar IA 10 ampere dan kuat arus kawat B sama dengan 15 ampere. Pertanyaan soal: tentukan
induksi magnet di suatu titik P yang berada di antara kedua kawat dengan jarak 5 cm dari kawat A. Seperti pada gambar terlihat, kawat A atau dialiri arus IA dan kawat B dialiri arus IB. Pada satu titik P terukur bahwa jarak titik P dari kawat A sama dengan 5 cm dan jarak induksi di titik P sama dengan 10 cm. Ini adalah induksi magnetik pada jarak 5 cm atau BB, dan ini adalah jarak induksi magnetik dari titik P terhadap kawat B atau BA. Penyelesaian soal. Variabel yang diketahui dari soal: kuat arus IA sama dengan 10 ampere, kuat arus IB sama dengan 15 ampere, dan jarak antara titik P dengan kawat A sama dengan 5 cm. Demikian juga dengan kawat B sama dengan 10 cm. Diketahui bahwa induksi magnet di titik P itu sama dengan induksi magnet di titik A dikurangi dengan induksi magnet B, atau jarak antara titik P dengan kawat A. Dari rumusan itu diperoleh bahwa jarak induksi magnet di titik P itu sama dengan mu0 per 2pi dikalikan dengan IA berbanding AA, atau jarak kawat atau jarak titik P dengan kawat A dikurangi dengan mu0 2pi dikali dengan IB berbanding dengan AB. Dimasukkan nilainya, atau kita sederhanakan dulu, di mana variabel mu0 per 2pi adalah komponen yang sama. Secara matematis disederhanakan, mu0 berbanding dengan 2pi dikali dengan IA berbanding dengan AA dikurang IB berbanding dengan AB. Masing-masing nilai disubstitusikan menjadi, untuk mu0 nilainya 4pi kali 10 pangkat minus 7 berbanding dengan 2pi, kemudian dikalikan dengan 15 berbanding 5 kali 10 pangkat minus 2 dikurang 10 berbanding dengan 10 pangkat minus 1. Dengan demikian, setelah diselesaikan secara matematis, maka nilai akhir sama dengan 10 pangkat minus 5 Weber per meter pangkat 2. Yang kedua adalah kawat melingkar berarus. Kawat melingkar yang dialiri arus listrik dengan jari-jari A dan terdapat N lilitan. Sesuai kaidah tangan kanan, induksi magnet di pusat lingkaran titik P itu arahnya ke sumbu X positif, di mana besarnya induksi magnet sebanding dengan kuat arus I dan berbanding terbalik dengan A. Dengan demikian, dari rumusan awal bahwa induksi magnet di titik P itu sama dengan kuat arus berbanding dengan jarak dikalikan dengan N.
Jika konstanta pembandingnya yaitu mu0 berbanding 2, maka persamaan menjadi BP atau induksi magnet di titik P itu sama dengan mu0 dikali dengan I berbanding 2A dikali dengan N, di mana N adalah banyaknya lilitan kawat. Dari gambar kita bisa lihat ini adalah kawat melingkar dengan dialiri arus I sesuai dengan pola lingkaran, maka induksi magnet yang ada di titik P itu searah dengan sumbu X, dan ini adalah jarak antara titik P dengan arus yang mengalir pada lingkaran ini. Contoh soal: sebuah kumparan kawat melingkar berjari-jari 10 cm memiliki jumlah lilitan kawat 40. Jika arus listrik yang mengalir dalam kumparan tersebut 8 ampere, pertanyaan soal: berapakah induksi magnetik yang terjadi di pusat kumparan? Penyelesaian dari soal diketahui kuat arus I sama dengan 8 ampere dengan jari-jari R 10 cm atau 0,1 meter, di mana jumlah lilitan kawat N sama dengan 40. Pertanyaan soal: berapa induksi magnetik di titik B? Pertama, kita lihat rumusnya, di mana induksi magnetik di titik P itu atau BP sama dengan mu0 dikali dengan kuat arusnya berbanding dengan 2A dikali N. Dari rumus ini kita masukkan nilai, yaitu 4pi, nilai mu0 ini 4pi kali 10 pangkat minus 7, kemudian kuat arusnya 8 berbanding dengan 2 kali 0,1 dikali dengan jumlah lilitan yaitu 40. Jika diselesaikan secara matematis, maka nilai induksinya sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Berikut yang ketiga, solenoida berarus. Solenoida adalah nama lain dari kumparan yang dipanjangkan. Kuat medan magnet pada titik yang berada di pusat sumbu solenoida memenuhi persamaan berikut. BP sama dengan mu0 dikali dengan kuat arus, mu0 adalah konstanta, kemudian dikali dengan N, di mana N adalah jumlah lilitan berbanding dengan panjang kawat. Nah, sehingga persamaan ini jika nilai N disubstitusi, maka persamaannya menjadi mu0 dikali dengan I dikali N berbanding L. L adalah panjang kawat. Sehingga ada dua hal yang dapat kita rumuskan dari pernyataan ini. Pertama, besarnya induksi di pusat atau titik P itu sama dengan mu0 dikali dengan I
dikali N berbanding L. Kemudian besarnya induksi di ujung kawat yaitu mu0 berbanding dengan dikalikan dengan kuat arusnya dikali lagi dengan jumlah lilitan berbanding dengan 2L. Contoh soal kita bisa lihat suatu solenoida yang panjangnya 2 meter memiliki 800 lilitan dengan jari-jari 2 cm. Jika solenoida dialiri arus sebesar 0,5 ampere, tentukan induksi magnetik pertama di pusat solenoida, kemudian B di ujung solenoida. Dari soal kita lihat penyelesaiannya, di mana panjang solenoida atau L sama dengan 2 meter, banyaknya lilitan N 800 kali, kemudian kuat arus listriknya I sama dengan 0,5 ampere. Untuk induksi magnetik di pusat solenoida, kita ambil rumusnya, di mana induksi di pusat solenoida itu sama dengan mu0 dikali I dikalikan lagi dengan N berbanding L. Dari rumus di substitusi nilai 4pi 10 pangkat minus 7 dikali dengan 0,5 dikalikan lagi dengan 500 berbanding L, yaitu 2, sama dengan 8pi kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Kemudian untuk induksi magnetik di ujung solenoida, yaitu induksi ujung solenoida sama dengan mu0 dikali dengan I dikali dengan N berbanding 2L. Atau dengan kata lain, induksi di ujung itu 1/2 dikali dengan induksi yang ada di pusat solenoida. Sehingga dari rumus nilai disubstitusikan, yaitu 1/2 dikali 8pi kali 10 pangkat minus 5. 8pi kali 10 pangkat minus 5 ini adalah nilai induksi yang ada di pusat berdasarkan hasil perhitungan pertama. Sehingga jika nilai ini diselesaikan, maka hasilnya menjadi 4pi kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Berikut yang keempat, mengenai toroida berarus. Toroida adalah sebenarnya solenoida panjang yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran dan dinamakan toroida. Induksi magnetik tetap yang berada di dalam toroida dan besarnya dapat diketahui dengan menggunakan persamaan berikut, di mana induksi B sama dengan mu0 dikali dengan kuat arus kali jumlah lilitan berbanding dengan 2pi dikali A, di mana N adalah jumlah lilitan berbanding dengan 2pi dikali A. Sehingga persamaan jika nilai N disubstitusikan menjadi mu0 dikali I dikali N.
Ini adalah gambar toroida di mana kuat arus mengalir melalui kawat. Kemudian ini adalah titik induksi di pusat toroida dengan jarak A dari toroida ke titik pusat induksi. Salah satu contoh soal yang terkait dengan toroida. Sebuah toroida berjari-jari 20 cm dialiri arus sebesar 0,8 ampere. Jika toroida mempunyai 50 lilitan, tentukan induksi magnetik pada toroida. Penyelesaian: diketahui jari-jari atau A sama dengan 20 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 1 meter. Arus listrik I sama dengan 0,8 ampere dan jumlah lilitannya adalah 50. Pertama, kita lihat rumusnya. B sama dengan min0 dikalikan dengan I dikali N berbanding 2 Pi kali A, di mana B itu sama dengan 4 Pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 0,8. 0,8 ini adalah kuat arus dikali jumlah lilitan 50 berbanding dengan 2 Pi A atau 2 Pi dikali 2 kali 10 pangkat minus 1. Jika nilai disederhanakan menjadi 4 kali 10 pangkat minus 6 berbanding dengan 10 pangkat minus 1, di mana nilai 4 Pi tereliminasi dengan 2 Pi dikali 2, sehingga nilai akhir yaitu induksi di pusat toroida sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Demikian penjelasan